Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Kiki Yuliana, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika tahun 2019 IKIP Budi Utomo Malang. Jadi kali ini kita akan belajar dalam mata kuliah Geometri Transformasi pada materi rotasi atau perputaran. Lebih tepatnya kita akan membahas tentang pembuktian atau asal-usul dari rumus rotasi atau perputaran. Yuk kita mulai. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai rotasi atau perputaran. Nah, seperti yang kita ketahui dalam materi rotasi itu ada dua sub, yaitu yang pertama rotasi terhadap titik pusat 0,0 dan juga yang kedua rotasi terhadap titik A, B. Nah, yang pertama kita bahas tentang rotasi terhadap titik pusat 0,0. Nah, seperti yang kita ketahui rumusnya adalah X aksen Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta, X dan Y. Nah, kali ini kita akan membuktikan bagaimana terbentuknya rumus ini. Kadang kan kita berpikir, gimana sih, kenapa kok kita pakai rumus ini? Kenapa kok kita tidak menggunakan rumus yang lain? Nah, kita mulai dari diagramnya. Ini ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, misalkan kita punya satu titik. Nah, titik A, absisnya X, ordinatnya Y. Maka titik A, X, Y. Nah, kemudian kita putar sejauh theta. Nah, menghasilkan bayangannya atau rotasinya A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, dari gambar ini kan terdapat dua segitiga. Yang pertama segitiga AOX dan juga segitiga A aksen OX. Yang pertama kita mencari nilai X-nya dulu. Kita menggunakan cos. Sehingga dengan aturan cos samping dibagi miring. Maka cos alfa sama dengan X, nilai X-nya dibagi dengan OA. Besarnya OA. Atau dapat disimpulkan X sama dengan OA cos alfa. Nah, kemudian untuk mencari nilai Y-nya di sini, kita menggunakan sin. Maka sin alfa sama dengan Y dibagi dengan besarnya A, O sampai dengan A. Atau dapat disimpulkan Y sama dengan OA sin alfa. Nah, untuk kemudian kita lihat di A aksen ini untuk mencari X aksen. Karena A aksen ada di sini, maka sudut yang terbentuk adalah sudut alfa dan sudut theta. Nah, sudut ini kan terbentuk dari dua segitiga. Segitiga yang pertama sudutnya alfa, yang kedua sudutnya theta. Maka dapat disimpulkan sudut A aksen ini terbentuk dari gabungan sudut alfa dan juga sudut theta. Kita tulis cos alfa plus theta sama dengan X aksen dibagi OA aksen. Atau dapat juga dituliskan X aksen sama dengan OA aksen cos alfa plus theta. Nah, dari rumus ini kita jabarkan OA aksen cos alfa cos theta min sin alfa sin theta. Nah, panjang OA dan juga OA aksen kan sama. Ini kan bayangannya, otomatis kan sama. Jadi dapat kita tuliskan OA cos alfa cos theta min sin alfa sin theta. Nah, sudah kan? Kita tuliskan, kita jabarkan lagi. OA cos alfa cos theta min OA sin alfa sin theta. Nah, di sini kita punya permisalan. Bukan permisalan ya, memang ini hasilnya. X sama dengan OA cos alfa. Y-nya sama dengan OA sin alfa. Nah, di sini ada OA cos alfa dan juga OA sin alfa. Maka OA cos alfanya kita tulis X, OA sin alfanya kita tulis Y. Maka hasilnya menjadi
X cos alpha min Y, X cos theta min Y sin theta. Nah, kemudian untuk mencari nilai Y aksennya kita menggunakan sin. Y aksen kan di sini. Sini kan? Kita menggunakan sin. Kenapa? Karena Y ada di bagian depan sudut. Nah, kita gunakan sin dalam kurung alfa plus theta sama dengan Y aksen per OA aksen. Dapat kita tulis Y aksen sama dengan OA aksen sin alfa plus theta. Kita jabarkan. OA aksen sin alfa cos theta ditambah cos alfa sin theta. Nah, sama seperti tadi, panjang OA aksen dan OA kan sama. Kita tulis OA sin alfa cos theta ditambah cos alfa sin theta. Kemudian kita jabarkan lagi OA sin alfa cos theta ditambah OA cos alfa sin theta. Nah, sama dengan yang sudah kita ketahui tentang X dan Y, kita masukkan OA cos alfanya sebagai X dan OA sin alfanya sebagai Y. Maka dapat kita simpulkan Y cos theta ditambah X sin theta. Atau dibalik, X sin theta ditambah Y cos theta. Nah, untuk bentuk matriksnya, dari pembuktian rumus tadi kan kita dapatkan bahwa X aksen sama dengan X cos theta min Y sin theta. Dan Y aksen sama dengan X sin theta ditambah Y cos theta. Nah, kita ubah ke dalam bentuk matriks. Nah, bentuk matriksnya X aksen Y aksen sama dengan cos theta min sin theta plus cos theta, X dan Y. Sama kan dengan rumus pertama yang sudah kita ketahui tadi. Nah, untuk yang kedua yaitu rotasi terhadap titik A, B. Nah, sebenarnya untuk rumus yang melalui titik A, B itu langsung penurunan juga dari rumus terhadap titik pusat 0,0, yaitu ini. X aksen, Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta, X, Y. Nah, untuk rumus rotasi terhadap titik A, B adalah X aksen min A, Y aksen min B sama dengan cos theta min sin theta cos theta. X min A, Y min B. Nah, jadi misalnya gini, kita punya satu garis akan dirotasikan terhadap titik 2,3. Nah, 2-nya kan sebagai A atau X, 3-nya sebagai B atau Y. Nah, itu tinggal kita masukkan di sini. X aksen min A 2 ya. Y aksen min B 3. Nah, sama yang di belakang sini. X min A, A-nya tadi 2, berarti X min 2. Y min B, B-nya 3, berarti Y min B. Nah, untuk sudutnya biasanya diketahui apakah searah dengan jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. Nah, untuk sudut yang searah dengan jarum jam itu akan bernilai negatif. Dan untuk sudut yang berlawanan dengan jarum jam akan bernilai positif. Nah, seperti itu. Sekian yang dapat kita pelajari hari ini tentang pembuktian rumus rotasi terhadap titik pusat dan juga rotasi terhadap titik A, B. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan membawa manfaat untuk kita, untuk orang lain, baik sekarang maupun untuk kemudian hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa follow IG juga @kikijuliana_. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.